Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sobat Baik, Jovisa Kak. dari mana aja ini semuanya? Saya dari Jambi, Mbak. Jauh banget ya. Dari Kalimantan, Kak. Wah, ada yang dari Dubai. Oke. Ada lagi yang dari Dari mana Solo, lagi? Kak. Wah, dari Solo. Terus, Insya Allah jauh-jauh banget ke Dari Samarinda, Taiwan. Tegal. Insya Allah. Siapa lagi nih? Cirebon, Lombok, Lampung, Jambi. Masya Allah. Ada yang dari Taiwan juga. Sukabumi, Bogor. Ada yang nggak pada pulang kampung kah? Atau pergi liburan? Tes. Oke, kita mulai. Oke, teman-teman jangan lupa disiapkan alat tulis, minum, dan snacknya. Tes. Oh, ada yang dari Malang. Oh, teman-teman semuanya, Sobat Jovisa jangan lupa disiapin alat tulis, buku, mungkin ada yang siapin cemilan, sama minum. Oke, mesin. Tes, suaraku terdengar? Oke. Langsung aja aku buka berarti ya. Karena pemateri kita sudah masuk dan waktunya juga sudah jam 20.20 jam setengah 9. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puja dan puji, mari bersama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk mengikuti Jovisa Talk pada malam hari ini. Salawat teriring salam, ma- eh, mari bersama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Oke, Sobat Jovisa, sebelum kita mulai acara, perkenalkan, nama saya Farah Fahriyah. Saya adalah salah satu dari Jovisa Leader. Nah, pada malam hari ini, saya yang akan memandu jalannya Jovisa Talk pada malam hari ini. Oke. Selanjutnya, kita akan menyimak pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Kak Gina. Kak Gina, dipersilakan. Oke, teman-teman silahkan dibuka Al-Qur'annya. Kak Gina akan membacakan surat Al-Ra'd ayat 11. Terima kasih, Kak. Farah. Maka, Hmm.
Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Rod, Surat ke-13, ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kak Regina atas pembacaan tilawahnya. Oke, sebelum masuk ke materi pada malam hari ini, aku mau ngingetin teman-teman untuk jangan lupa follow akun Jovisa di @jovisa.id dan akun pemateri kita pada malam hari ini, Ustadz Dede di @muhtariun. Jika teman-teman juga berkenan, follow akun kami berdua di @farah_fahriah dan akun Kak Gina di @zxregina double triple A. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja aku akan membacakan CV pemateri kita pada malam hari ini. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Oke, nggak? jelas. Alhamdulillah. Oke. Oke, pemateri kita pada malam hari ini adalah Ustadz Dede Ahmad Muhtarom. Beliau adalah Ustadz sekaligus Muslim influencer. Dia juga baru wisuda ya Ustadz ya. Selesai pendidikan dai standarisasi MUI yang diselenggarakan oleh MUI ya berarti. Berarti seperti kalau misalnya kita apa guru tuh kayak PPG baru selesai PPG saya sertifikasi profesi kayak gitu kurang lebih. Ya, betul. Oke. Beliau juga menempuh pendidikan S2 MPAI di Wika Bogor, Peruqyah Syariah pula, kemudian pemegang sanad Al-Fatihah, Kitab Arba'in An-Nawawi, dan Jurumiyah dan Fathul Qorib. Masya Allah. Sanad. Oke. Oke, teman-teman. eh Mungkin udah tahu kali ya tema kita pada malam hari ini. Relate nggak sih sama apa yang teman-teman rasain? Ya, kadang-kadang rasa nggak enakan itu bisa jadi hal yang negatif kalau misalnya terlalu atau too much ya. Kalau misalnya kita nggak bisa ngontrol. Nah, malam hari ini kita bakal talk show nih sama Ustadz biar akhir tahun hilang rasa nggak enakan. Gimana sih? Oke, biar kita bisa membuka tahun yang baru dengan pribadi yang baru, yang lebih baik, biar bisa juga jadi pribadi yang tetap mencintai diri kita sendiri atau self love, tapi nggak egois alias tetap peduli sama sekitar kita. Oke, Ustadz sudah siap? Kita mulai. Insya Allah siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, Ustadz. Nih, ada nggak sih Ustadz kisah di dalam Al-Quran atau hadis atau mungkin kisah eh apa ya ulama-ulama sebelumnya atau gimana di dalam Islam perihal rasa nggak enakan ini? Ya,
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jawab aja atau jatuhnya ini ya pertanyaan ya. Oh boleh kalau misalnya Ustadz mau kasih apa namanya eh materi langsung apa? Ya, kayaknya materi langsung deh ya. Iya iya di Dimulai aja. iya Ustadz silahkan. Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Gimana kabarnya teman-teman malam ini? Malam minggu yang berbahagia ya. Malam minggu yang bahagia yang mana kita bisa mengikuti majelis ta'lim ini. Sehat-sehat ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Terus salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngobrolin anak-anak muda yang hari ini hadir di malam minggu ini Masya Allah Tabarakallah. Karena saya juga anak muda, perlu diapresiasi sekali. Kalau dulu kita di pondok itu muhadharah, ya kan? Itu muhadharah tampil, tampil ada yang pidato, ada yang puisi, ada yang drama gitu ya. Dan itu asyik banget. Jadi ketemu malam minggu tuh eh, apa namanya penampilan ya, penampilan kita yang dihadirkan. Nah hari ini juga teman-teman bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Saya juga ucapin makasih banyak ya, makasih kepada teman-teman dari Jovisa yang memberikan izin kepada saya untuk sedikit menyampaikan terkait tentang rasa nggak enakan. Terus juga saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum sama teman-teman yang malam ini hadir ya. Saya harusnya nggak ngasih reward teman-teman. Karena kalau saya dalam belajar itu sudah biasa ya. Sudah sangat apa ya, senang gitu ya. Bukan biasa. Ketika belajar saya bahagia ya. Makanya sekarang saya lanjut di S3 karena memang mencari ilmu itu hobi gitu ya. Kemarin ada sertifikasi di MUI, saya ikutan belajar. Jadi hobi ya. Nah, mungkin teman-teman perlu dikasih reward hari ini. Perlu kasih reward yang hadir kajian. Ini kan sebuah apa? Sebuah perjuangan yang sangat besar ya, teman-teman ya. Perjuangan yang sangat besar. Ya saya doakan semoga teman-teman Allah balas, Allah jaga, Allah lindungi. Ya, dimulai dari mana nih ya? Kita ngobrolin rasa nggak enakan. Tentunya ada dua hal terkait tentang rasa nggak enakan ini. Ketika ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Dalam hal negatif dulu yang kita bahas, rasa nggak enakan ini ketika sesuatu hal yang maksiat, sesuatu hal yang tidak bermanfaat, sesuatu hal yang menjadi dosa, sesuatu hal yang mencelakai orang lain. Baru nggak enakan itu wajib ada dalam diri kita. Tetapi rasa nggak enakan itu harusnya nggak ada dalam diri kita ketika hal itu kebaikan, hal itu pahala, hal itu memberikan kebahagiaan kepada kita, kebahagiaan yang hakiki tentunya. Hal itu memberikan suatu amalan yang menjadikan kita lebih baik lagi. Nah, ngomongin gak enakan juga eh, kalau kita perhatikan ya teman-teman, itu lebih kepada kita tuh ndak pede gitu ya. Kita tuh ndak apa malu-malu gitu kan. Padahal kita mau ya. Padahal kita ingin ya kayak ada
cowok datang ke kita gitu. Padahal kita tuh pengen banget nikah. Tapi karena kadang kita yang malu, akhirnya kita duluan yang insecure gitu ya. Sehingga kita ndak bisa ngadepin cowok itu. Akhirnya kita nolak dia. Padahal kita juga mau. Ada juga yang malu-malu dalam kebaikan. Kayak gitu ya. Rasa nggak enakan itu juga bisa hal tadi, bukan pede ya. Bukan hal yang pede bagi diri kita. Padahal rasa pede dalam Islam itu sangat-sangat diperhatikan. Ya, optimisme. Maka kita lihat hari ini banyak yang dia bisa dan mau dan senang berkomentar hal-hal yang tidak baik, kalau kita sebut netizen, ya kan? Tapi tidak berani menyampaikan apa? Kebaikan-kebaikan. Dia hanya kerjaannya tuh komentar terus gitu ya. Nah, ini juga harus diperbaiki. Rasa gak enakan dalam diri kita seharusnya nggak ada, karena kita adalah seorang muslim yang brave ya, muslim yang berani. Kalau teman-teman akhwat, muslimah brave gitu ya, muslimah yang berani. Nantinya akhirnya apa? Was-was syaiton, ya nggak enakan dalam kita ingin berhijab gitu. Kalau yang mau hijrah dari awalnya tidak berhijab, nggak enakan kalau kerudungnya yang besar gitu ya. Padahal Allah sampaikan alaihinna jalabibihinna. Maksudnya apa? Turunkan hijabmu sampai menutupi dada-dadamu, ya kan? Nah, nggak enakan dalam kita berbuat amal soleh. Nggak enakan kalau saya menikah. Nggak enakan kalau eh, saya itu ingin menyampaikan dulu, apalagi cowok nih ya, menyampaikan dulu kepada orang tuanya, bukan kepada eh, personalnya, tapi kepada orang tuanya. Yang langsung ke personal menyampaikannya ini salah gitu ya, salah kode etik ya, salah kode etik. Rasa gak enakan ini juga ketika kita mau beramal soleh karena kita sudah melakukan maksiat kepada Allah. Aduh, nggak enak kalau ke masjid teh. Kenapa? Karena saya tuh nggak pernah ke masjid. Nantinya udah dibilang udah tobat ya, udah hijrah ya, udah dapat azab dari Allah ya, udah kayak gitu ya. Akhirnya apa? Kita insecure dan tidak apa? Tidak ke masjid. Ataupun kita ingin bersedekah, teman-teman. Kita ingin bersedekah. Padahal Allah sampaikan tentang tersedekah. Walaupun sedikit itu baik daripada enggak banget, ya kan? Daripada tidak banget. Maka 1.000 rupiah yang teman-teman kasih, ya, itu adalah sesuatu perjuangan teman-teman yang menjadi amal soleh. Jangan sampai nggak enakan. 100.000 aja nggak bisa. Terus kita 1.000 mah tuh kagok nanti aja. Nah itulah bagaimana was-was syaiton di situ mengganggu kita. Ada yang ngelamar sama teman-teman akhwat nih. Umurnya teh teman-teman akhwat itu baru 22, baru lulus kuliah. Aduh nggak enakan. Saya ini belum kerja. Saya ini belum bantu orang tua. Nggak enakan. Ya kan? Nggak enak sama orang tua. Nggak enak sama tetangga. Nggak enak sama siapa gitu ya. Akhirnya ditolak. Padahal apa? Padahal pada waktu itu yang datang tuh orang solih, orang baik, yang mana Rasulullah SAW bilang kalau itu orang solih, maka kita sebagai orang tua tidak boleh nolak gitu. Kalau memang dia sebagai orang tua. Nah ini teman-teman ya, gak enakan juga kalau teman-teman bergaul sama orang-orang baik. Ih dia mah terlalu solih buat saya. Ih dia mah terlalu muslimah buat saya. Tidak pantas. Ya kan? Maka kalau kita lihat hari ini fenomena-fenomena
ya, yang viral itu hal-hal yang buruk. Ya, ada yang di TikTok tuh kan teman-teman, dia dengan bangganya bilang apa? Hai guys, maafin Ted gitu ya, mabok gitu. Maafin saya mabuk ya. Coba. Dia dengan bangganya, itu walaupun dia minta maaf, sebenarnya dia lagi bangganya dengan hal terus. Dia udah hilang rasa nggak enakan dalam bermaksiatnya. Masa kita hari ini ya masih ada rasa nggak enakan ketika kita meluaskan kebaikan, meluaskan kebaikan, meluaskan ya dakwah kita. Maka hari ini kalau kita lihat Kak Farah yang hari ini tampil, itu udah hilang rasa nggak enakan ya lah, bismillah aja. Ya saya sebagai MC la haula wala quwata illa billah. Maka ketika kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin hilang rasa pedenya, nggak enakan terus mau kapan enaknya? Ya, mau kapan enaknya? Mau sampai kapan kita nggak enakannya? Karena menghalangi banget teman-teman. Nggak enakan ini. Memang nggak enakan ini juga bisa dilihat dari apa? Dari masa lalunya. Dari masa lalunya. Masa lalunya dulu dibully terus. Ya, ada nggak di sini nih? Masa lalunya yang dulu orang tuanya tidak memberikan apa? Memberikan peluang buat dia berkomentar. Ya kan? Masa lalu yang kalau bahasa hari ini psikolog tuh inner child. Yang itu belum diikhlaskan, belum diridhokan sehingga nggak enakan. Atau kalau ada bahasa kitanya apa? Aku mah apa atuh gitu ya. Boleh ditulis di aku mah apa atuh Ustadz ya, hanya serpihan debu. Padahal teman-teman ini tadi ya pas banget ayatnya itu, Masya Allah, yang dibacakan sama Kak Gina ya. Yang dibacakan sama Kak. Surah apa teman-teman? Ar-Ra'du ayat 11. Bagaimana surah Ar-Ra'du itu ada 3, ya kan? Ada 3 hal yang memberikan booster kepada kita, memberikan motivasi kepada kita, memberikan semangat kepada kita. Yang pertama apa? Allah Subhanahu wa taala itu mengirimkan malaikat penjaga kepada diri kita. Coba. Kita dijagain sama malaikat yang Allah turunkan kepada kita. Ya, sampai di sini baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah. Keren nggak? Ini ayat ini tuh booster banget bagi teman-teman yang hari ini nggak enakan. Oh ternyata malaikat tuh jagain aku loh, gitu ya. Jagain aku loh. Masa hari ini aku nggak enakan terus? Masa hari ini aku nggak pede? Maka hari ini kenapa aku kok nggak percaya diri? Padahal malaikat tuh selalu menyertai bergantian untuk menjaga kita. Keren banget gak? Kita sebagai seorang mukmin dan muslim ini Allah sampaikan di surah Ar-Ra'd ini. Maka booster yang kedua, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaumnya itu merubah dirinya sendiri. Rasa hari ini teman-teman, rasa nggak enakan hari ini teman-teman yang teman-teman rasain, itu tidak akan pernah berubah kecuali teman-teman yang merubahnya. Ya kan? Kalau kita lihat tafsiran dari surah ini, innallaha la yughayyiru. Ya, memang kita fahami yang bisa merubah diri kita, yang bisa merubah masa depan kita, yang bisa merubah takdir kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat tafsiran di Ibnu Katsir, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ini kita ngobrolin tentang herset kita, herset ya, tidak herset.
dan mindset kita. Rubah mindset kita dan mindset kita. Masalah hati yang mungkin teman-teman tadi bilang, ya saya yang bilang sih ya, saya mah siapa itu? Saya mah bukan siapa-siapa. Saya mah anak kampung. Saya mah hanya serpihan debu. Saya mah orang yang suka diputusin terus, suka sial terus gitu. Ya, padahal Allah itu menyampaikan, rubah mindset kita, rubah masalah hati kita. Kalau dulu ada yang pernah ngebully, ya, ada inner child dalam diri kita, ikhlaskan. Kalau masalah sama orang tua, ya kita itu tidak bisa pilih kita itu lahir dari orang tua yang mana. Betul apa betul? Ya. Terus juga kalau dulu ada yang ngebully kita, kita ikhlaskan, kita doakan mereka itu. Kita ridho dengan apa yang Allah berikan. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah mengambil hikmah. Kita bersyukur kepada Allah bahwasannya kita dihina, bukan sebagai orang yang menghina. Sangat buruk sekali teman-teman. Kita bersyukur hari ini ditipu. Karena kita bukan penipu, masih bersyukur. Ya, maka bisa jadi rasa nggak enakan itu ada di mindset kita dulu, ada di hati kita dulu. Yang kedua bisa jadi ada di mindset, di pola pikir kita. Aduh, saya mah dari kampung, bapak saya tani gitu. Terus gimana ya saya ini? Kok gini-gini terus? Mindsetnya terus di situ. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekurangan dan kelebihan dari setiap kita hari ini. Sampai-sampai loh teman-teman. Di surah At-Tin ya. Teman-teman pasti tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Teman-teman ini laqad khalaq udah pakai lam, pakai qad juga. Ini sudah sangat menguatkan banget bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan laqad khalaqnal insa, dan telah Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, di dalam ahsan at-taqwim, yaitu ahsan itu kan isim tafdil, paling teman-teman. Ya, paling bagus. Ahsan itu kan bagus. Hasan dari kata hasan. Takwim itu sempurna. Ya. Jadi teman-teman ini punya kelebihan. Saya waktu 2017 awal-awal Bukalapak waktu itu, ya. Saya orang-orang yang dulu awal jualan di Bukalapak. Ya saya sebutin merek, mohon maaf ya. Ketika saya waktu itu jadi motivatornya lah ya di Bukalapak untuk orang bisa jualan-jualan online dulu. Ya, Bukalapak masih naik ya waktu itu bareng sama Pak Ahmad Zaki ya yang buat founder Bukalapaknya. Pada waktu itu saya bertemu dengan orang yang tidak sempurna, pakai kursi roda, tapi kita lihat ya, maka kita lihat ternyata beliau profit ya teman-teman. Profitnya bisa 50 juta dalam sebulan dulu. Jualannya apa? Palu gada, masih ingat saya. Padahal beliau ada di kursi roda. Beliau hanya menggunakan HP aja. Palu gada apa palu gada? Ya. Apa yang lo mau gua ada gitu ya. Ini kita yang dikasih kesempurnaan badan, kesempurnaan lahiriah, harusnya kita lebih brave, kita lebih berani. Rasa enggak enakan itu enggak ada karena kita meyakini apa yang Allah sampaikan di surah At-Tin tadi. Maka rubah mindset kita dengan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, maka dia tahu Robnya. Dia tahu Allah itu siapa. Maka kenali diri teman-teman ini. Ya.
Kira-kira saya itu potensinya apa ya? Ada yang masih bingung hari ini potensinya apa? Ya kan? Ini perlu digali. Kalau kekurangan mah pasti ada. Toh namanya juga al-insan. Nisyan, pelupa, pasti ada. Fokus kepada kelebihan. Fokus kepada apa yang harus kita cari dari diri kita. Kita ulik kira-kira apa. Jangan fokus kepada kekurangan, kesalahan, masa lalu. Yang membuat kita hari ini down. Yang membuat rasa nggak enakannya itu dalam banget. Sampai kadang kita malu untuk tampil aja. Ya kan? Ustadz kok sial terus gitu. Ustadz kok gini-gini terus gitu. Coba teman-teman kenali diri teman-teman. Dari segi nama aja itu teman-teman bisa apa? Bisa mendalami siapa diri teman-teman itu. Ya kan? Kayak saya Dede. Dede itu punya kakak, enggak punya adik. Maka nama saya Dede. Ya, dikasih nama sama ibu Dede. Ya kan? Kalau saya punya adik berarti namanya kakak. Yang kedua Ahmad gitu ya. Ahmad ini nama lain dari kata Muhammad, orang yang terpuji. Maka kalau kita lihat Mukhtar, ya Mukhtaron adalah orang yang mulia, orang yang terpilih, ya, orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya alhamdulillah. Ya gitu. Dari nama aja kita bisa apa? Bisa ambil apa namanya, menghilangkan rasa nggak enakan. Oh, saya itu orang-orang dipilih sama Allah, doa dari ibu saya. Kayak gitu. Oke, teman-teman yang baik hatinya, saya ingin mengaplikasikan dalam keseharian kita biar rasa enakan itu ya tetap pasti ada ya, namanya manusiawi. Tapi itu bisa kita apa? Kita bisa pindahkan dulu. Ya kan? Tetap rasa itu enggak ada, kita manusiawi. Ya, tapi bagaimana menghilangkan itu? Mohon maaf, memindahkan itu. Ya kan? Saya juga kadang rasa nggak enakan saya ada. Ketika kemarin saya wisuda ya, standar apa dai MUI, rasa nggak enakan ada. Ya kan? Kadang siapa saya kok Allah undang ke sini. Ya. Maka yang pertama, tadi ya, yang di surah Ar-Ra'du satu lagi itu ya, booster satu lagi. Tadi di surah Ar-Ra'du itu yang pertama Allah jagain kita. Yang kedua Allah bilang kita untuk merubah pemikiran kita dan hati kita. Yang ketiga, ya, apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ini Allah membesarkan dirinya. Allah membesarkan dirinya dan kita juga harus sadar kita itu hamba Allah, bukan Tuhan. Kadang hari ini tuh banyak orang yang mau jadi Tuhan, tidak mau jadi hamba Allah. Ya, pengennya ngatur sendiri, pengennya terserah dia, bukan terserah Allah gitu ya. Maka hidup itu maunya Allah, bukan maunya kita. Apa teman-teman? Hidup itu maunya Allah, bukan maunya kita. Ya, kita punya kemauan, tidak apa-apa, sampaikan aja. Kita punya kemauan apa? Bismillah Ustadz, saya mau banget 2024 bulan April, Bismillah Ustadz saya menikah. Ya berarti bisa jadi dia di bulan puasa atau di Syawal nikahnya. Tapi ternyata maunya Allah dia lebih cepat. Februari. Ya udah Bismillah la haula wala quwata illa billah. Kalau itu kebaikan, ya kalau itu kemaksiatan ya jangan. Ya. Bismillah. Oh ternyata calon saya pengen Ustadz tidak lama-lama, kalau udah hitbah itu cuma sebulan aja. Lanjutkan, gaskan. Ya kan? Hidup itu maunya Allah, bukan maunya kita. Kadang kita rencana A, Allah kasih Z. Coba gimana? Kita sadari kita itu hamba, bukan Tuhan. Dan puncak tertinggi seorang manusia
adalah menjadi hambanya Allah. Adalah Allah panggil dia seorang hamba di surah apa? Di surah Al-Fajr ya teman-teman. Di surah di surah Al-Fajr ya. Ya Allah sampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah wahai hamba-hambaku. Kita mau jadi hamba Allah atau hamba yang lain? Ya hamba Allah. Maka saya pengen mengaplikasikan dia gimana biar hidup kita itu gak enakan terus. Ini dalam hal konteks kebaikan ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasannya gak enakan dalam kemaksiatan wajib, malah kita harus jauhi itu ya. Maka fokus kita adalah gak enakan dalam melakukan hal kebaikan. Yang pertama, pastikan niat teman-teman itu bukan untuk hanya duniawi, bukan hanya untuk diri teman-teman aja, tapi teman-teman punya niat yang kuat, niatnya juga lurus, dan kuncinya adalah diluaskan. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya niat yang kuat itu adalah ya, ada niat itu yang biasa aja. Ustadz saya pengen nikah, ya kan? Ustadz saya pengen nikah nih Ustadz. Oke, terus Ustadznya nanya mau kapan? Kapan ya Ustadz? Dia nggak tahu, dia nggak kuat, ya bingung. Ditanya kapannya aja bingung, ya kan? Bingung. Dia harus punya niat yang kuat. Kan ada niat yang kuat, niat yang standar, ada niat yang lemah. Ya. Setelah niat yang kuat juga niat yang terus disampaikan sama ya pemberi doa tersebut, pengijabah doa tersebut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus dia ucapkan ya Allah mudahkan. Setelah itu juga dia berikhtiar juga ya dengan iman. Bukan hanya dia berikhtiar dengan badannya aja. Maka kuatkan dengan niat yang kuat dan juga lurus. Lurusnya itu apa? Sesuai dengan syariatnya Allah. Ini pas nih Jovi 1 pas buat teman-teman. Ada tadi ya sekali lihat video itu tentang ta'aruf. Is okay. Kalau hari ini kita mulai ya berkeluarganya kita, menikahnya kita dengan hal yang syar'i, maka Allah juga akan terus perjalankan kita dalam kebaikan-kebaikan. Tapi awalnya aja udah salah niat. Saya ada teman-teman kisah ya. Ini langsung orang yang konsultasi sama saya. Ustadz, kok keluarga saya jadi berantakan gini ya Ustadz? Emang kenapa? Suami saya selingkuh Ustadz. Saya tanya, emang suaminya kerja di mana? Oh, saya di salah satu kementerian Ustadz. Oke, saya cuma satu deh. Waktu itu nanya, niat kamu nikah dulu niatnya apa? Dia ingat-ingat lagi, oh iya Ustaz, saya jujur saja, saya nikah karena saya niatnya ingin menikah karena suami saya kerja di kementerian. Maksudnya apa? Orang kaya. Ya. Hanya orang kaya aja, dan caranya tuh ya pacaran dulu dan sebagainya. Akhirnya apa tadi? Di perjalanan Allah uji dengan hal tersebut. Maka pastikan lurus dan niatkan untuk diluasin teman-teman. Bukan hanya buat teman-teman aja. Tapi keluarganya saya, insya Allah akan memberikan manfaat kepada keluarga yang lain. Maksudnya apa? Jangan hanya karena dengar tetangga gitu ya, omongan tetangga, omongan teman, omongan keluarga. Pas biasa kan hari ini tuh pulang kampung ditanya, "Nak, kapan nikah?" Bukan karena itu. Tapi untuk diluasin. Ustadz, keluarga saya ingin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ingin keluarga saya nanti menjadi keluarga yang syar'i gitu ya. Yang menjalankan perintah-perintah Allah, yang bermanfaat untuk tetangga, yang juga bisa meluaskan
kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga, bikin konten yang baik-baik dalam rumah tangga tersebut. Terus juga Ustadz, saya pengen nanti kalau anak saya itu menjadi anak yang baik, yang solih kayak gitu ya, yang mana menjadi penerus agama, ya kan. Ya, suami saya juga nanti semoga bukan hanya bermanfaat buat saya aja, tapi untuk umat. Jadi masya Allah teman-teman. Ya, pertanyaan saya apa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mengijabah, teman? Buat alasan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa teman-teman. Akhirnya ketika kita sudah punya niat yang kuat, niat yang lurus, niat yang kita luaskan bukan hanya untuk diri kita aja. Dia mah ganteng Ustaz. Ternyata gantengnya menyiksa. Ya, karena dia ganteng akhirnya banyak yang suka. Oh, suami saya Ustaz kaya. Ya kan? Kayaknya dipakai untuk hal-hal yang auzubillah. Maka niat itu penting banget. Sehingga dari situlah ya, niat itu dari herset gitu ya. Disitulah teman-teman akan mendapatkan energi that never goes out. Apa teman-teman? Jangan buang sampah pada tempatnya. Apa? Energi that never goes out. Teman-teman punya energi yang tidak akan pernah padam. Makanya teman-teman, kita itu sering ngobrolin Allah, tapi jarang ngobrol sama Allah. Oke, saya ulangi. Kita itu sering ngobrolin Allah, tapi kita jarang ngobrol sama Allah. Sudah berapa kali hari ini kita ngobrol sama Allah? Dengan niat-niat kita, dengan tujuan kita, dengan harapan kita, dengan cita-cita kita. Kita sholat hanya sholat aja. Tidak merasakan bagaimana ketika kita takbir. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Maka semua cita-cita teman-teman tuh kecil bagi Allah. Teman-teman ingin nikah tahun ini kecil bagi Allah. Teman-teman ingin suami yang soleh kecil bagi Allah. Teman-teman yang sudah punya anak, ingin anaknya soleh kecil bagi Allah. Teman-teman hari ini ingin Allah mudahkan rizkinya, mudahkan urusannya kecil bagi Allah. Sakit gigi kecil, kolesterol kecil. Ya, apalagi semua kecil bagi Allah. Ketika kita takbir aja, maka kita bilang sama Allah, kita ngobrol sama Allah, ya Allah, udah 2014 ya, udah 2024 ya Allah. Ya Allah, udah 2023 akhir ya Allah. Kemarin hamba minta sama Engkau ya Allah 2023. Izinkan hamba ya Allah 2024. Engkau perjalankan untuk hamba mendapatkan jodoh yang terbaik menurut-Mu ya Allah, bukan menurut aku ya Allah. Aku pasrahkan semuanya kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, maafkan hamba bila mana banyak kekurangan. Nah, di situ salah satu juga yang menetapkan jodoh apa? Istighfar. Ini kok masalah jodoh ya. Akhirnya kita tuh hilang rasa nggak enakan kita. Ya. Sampai-sampai tuh ada satu sahabiah yang mana sudah hilang rasa nggak enakannya. Karena yang dilihat itu apa? Tujuan yang benar, tujuan yang baik. Malah sahabi itu datang ke Nabi untuk apa? Untuk bagaimana Nabi itu bisa menikahi beliau. Jadi beliau yang menawarkan diri. Ya, menawarkan diri sahabat. Akhirnya Nabi melemparkan pertanyaan itu kepada para sahabat dan ada akhirnya menikah dengan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu udah hilang rasa nggak enakannya. Ya, teman-teman yang baik hatinya, ya, akhirnya rasa nggak enakan tuh hilang dari kita karena niatnya. Ya. Yang kedua, agar rasa
gak enakan hilang dalam diri kita, pastikan kita bersamakan Allah dalam setiap kehidupan kita. Ya. Bersamakan Allah dalam setiap kehidupan kita. Sudah belum kita berangkat sekolah, kita berangkat kuliah, kita berangkat kerja, membersamakan Allah dalam setiap kehidupan kita. Kadang kita ingin dijagain sama Allah. Kadang kita ingin dilindungi sama Allah. Kadang kita ingin dikasih sayang, diberikan kasih sayang sama Allah. Seringnya kita ingin diberikan kebaikan-kebaikan sama Allah. Tapi kita tidak mau membersamakan Allah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita baca apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Hadisnya apa? Allah akan jagain teman-teman dari awal berangkat sampai dia pulang lagi. Ya, sampai dia balik lagi. Bersamakan Allah. Apa nih yang hari ini kita kerjakan? Oh, kebaikan. Bismillah. Ya kan? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Bismillahi tawakkaltu, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan hamba menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga Nabi kita sampaikan, setiap perkara baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu tidak mendapat sedikit keberkahan, tidak mendapatkan sedikit keberkahan, sedikit aja enggak. Maka bismillahirrahmanirrahim sesuatu yang bukan hanya sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang biasa aja, tapi bismillah adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, yang luar biasa. Yang ketiga, teman-teman, juga bagaimana teman-teman bisa yakin sama Allah. Ya, yakin sama Allah. Allah sampaikan di surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 162. Allah sampaikan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Bagaimana ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang yang menanyakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita menjawab, Allah Subhanahu wa taala menjawab di situ, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Seyakin apa teman-teman itu bahwasannya Allah itu dekat dengan kita. Allah itu Al-Basir yang maha melihat. Allah itu As-Sami yang maha mendengar. Ya. Maka disitulah seharusnya kita meyakinkan kepada Allah. Bismillah Ustadz. Ya. Akhirnya rasa nggak enakannya apa? Hilang. Ketika kita meyakinkan Allah, oh ini kebaikan. Ketika kebaikan Allah yang akan balas, maka rasa nggak enakan itu apa? Hilang dari diri kita. Ya. Terus yang terakhir, teman-teman jangan lupa teman-teman doa tadi. Ayat terusan juga dari surah Al-An'am ayat 162, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka Allah menjawab setiap doa. Ya, jadi hakikatnya Allah itu menjawab setiap doa, teman-teman. Ada yang langsung diijabah, ada yang ditangguhkan dulu, ada yang diganti. Ya. Jadi pahami teman-teman terkait tentang we are nothing, Allah is everything. Apa teman-teman? Jangan buang sampah pada tempatnya.
We are nothing, kita bukan siapa-siapa. Allah is everything. Allah maha segalanya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ketika kita menjalankan sesuatu tugas yang baik, maka hilanglah rasa nggak enakan kita. Kenapa? Karena kita fokuskan diri kita sama Allah. Oh, ini kebaikan. Oh, ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Maka hilanglah rasa nggak enakan itu. Akhirnya timbul rasa pede, rasa percaya diri, rasa enak dalam kehidupan kita. Ya. Kapan harus kita lakukan itu? Do it now. Ya. Sekarang kita kerjakan. Teman-teman hari ini bikin ya postingan di IG, terus di tag sayanya itu, di tag Jovisa, di tag Muhtariun, Bismillah ya, resolusi 2024 ya, menikah. Kok menikah lagi? Memang pas ya di Jovisa sih ya. Saya tutup dengan surah At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat itu yang meyakinkan saya ketika saya mau menikah. Padahal waktu itu saya hanya sebagai seorang guru honorer yang masih semester 3, gaji pun hanya 700.000, dan saya meyakini wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika saya menikah, itu adalah tanda ketakwaan kita sama Allah. Tanda kita menjalankan perintah Allah. Maka pasti Allah akan mengeluarkan masalah-masalah. Ya. Allah akan yattaqillah yaj'al lahu makhraja, akan mengeluarkan kita dari masalah-masalah kita, dan Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Dan betul, bukan hanya yang saya rasakan pun hanya sukses, tapi insya Allah get the miracle saya rasakan. Ketika saya selesai daurah, ya, daurah dengan seorang syekh, saya datangin syekh itu dan saya kasih undangan. Saya bilang yang artinya, kamu butuh berapa? Kamu mau nikah? Masya Allah. Di situ saya dengar masih tuh, gimana kamu gitu ya, kata syekhnya itu. Tapi penerjemahnya yang dibutuhin aja berapa? Alhamdulillah pada waktu itu kurang saya 14 juta. Karena waktu itu saya cuma punya modal 6 juta. Ya. Alhamdulillah saya diterima oleh seorang lulusan yang mana lulusannya Masya Allah anak TNI gitu ya. Jadi bagi saya rasa nggak pedian itu hilang karena saya fokusnya sama Allah. Dan alhamdulillah perjalanan pun dalam menikah itu juga hilang rasa nggak enakan karena fokus saya untuk Allah, bagi Allah, karena Allah. Selesai semua masalah, selesai semua urusan, selesai rasa nggak enakan dalam kehidupan kita ketika kita tujuankan, ketika tujuan kita adalah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allahu Akbar. Insya Allah kita menjadi seorang muslim yang brave dalam kebaikan, muslimah brave teman-teman, menjadi muslimah yang berani dalam menyampaikan kebaikan, dalam menjalankan kebaikan, dalam mencintai kebaikan-kebaikan. Jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Saya paling senang kalau pertanyaan-pertanyaan. Kalau materi mungkin teman-teman sudah banyak tahu, coba ya teman-teman, insya Allah saya jawab. Malam minggu kan besok libur ya. Insya Allah saya siap sampai jam 12 ya.
Oh, Masya Allah, Insya Ustaz. Allah. Berarti, Itu aja dari saya. ya, berarti setiap kita melakukan sesuatu itu, yang pertama, ya dalam Islam itu, eh pertama itu niat, harus karena Allah. Terus yang kedua, membersamai Allah dalam setiap kehidupan kita. Karena, apa ya? Karena tanpa Allah itu kita nothing tadi kata Ustaz. Iya, iya. Kemudian yang ketiga, yakin sama apa yang Allah berikan ke kita. Iya. Pasti semuanya itu baik gitu kan. Karena apa yang menurut kita apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah, tapi yang menurut Allah baik pasti baik buat kita gitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Ya Allah gitu. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan Kak Farah ya, itu akhir ayatnya tuh nonjok-nonjok banget loh. Iya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Masya Allah Allah. lah yang maha tahu, kamu itu nggak tahu apa-apa gitu ya kalau bahasa kita. Maka jangan sok-sokan kita ya eh, niat yang nggak jelas, tidak pernah membersamakan Allah, nggak yakin sama Allah, ngobrol sama Allah pun jarang. Akhirnya ya pantas saja rasa nggak enakan itu ada terus. Hadir. Ya, jangan nunggu 2024, do it now. Ya, kerjakan hari ini. Bikin tag ya yang banyak. Akhirnya suatu saat nanti ada teman-teman yang lihat, ih, ini postingan kok pas banget, relate banget sama gua ya. Kayaknya gua harus masuk Jovisa nih kayak gitu kan. Akhirnya masuk, dia belajar pahala bagi teman-teman. Dan itu salah satu drive-nya kita. Ya, kalau tadi orang yang di TikTok itu Kak Farah pede dengan maaf ya, gua maksiat gitu ya. Ya kita sekali-kali bikin lah, maaf ya, gua taat gitu. Gua kajian gitu kan, jadinya kayak gitu. Ya kita bukan sombong, bukan. Yep. Tapi kita bahagia dengan Islam. Oh ini panjang lagi nih Kak. Surah Silat ayat 26 kita. Kita disuruh sama Allah tuh untuk bahagia dengan Islam, bahagia dengan Al-Quran. Dan bahagianya kita dengan Islam, bahagianya kita dengan Quran, itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Apa yang hari ini kita kumpulkan, itu tidak ada apa-apanya. Ya, daripada kita bahagia dengan Islam, bahagia dengan Quran. Pertanyaan saya, udah bahagia belum? Udah bahagia belum dengan Islam yang kita miliki? Udah bahagia belum dengan Quran yang hari ini kita baca? Malah materi lagi ya. Silakan pertanyaan mungkin teman-teman. Oke, langsung saja dibuka pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa chat di kolom chat. Oke, sebentar. Silakan yang ingin bertanya. Ayo, ini ada satu. Apa nih? Oke, Alia, Ustaz ini. Bismillah, Pak Ustadz, kalau misalkan kita berniat merencanakan untuk mau menikah di awal bulan tahun 2024, apakah itu baik saja di saat kita berharap meniatkan menuju kebaikan? Lalu ketika kita bercerita kepada kedua orang tua, malah masih cuek, saking fokus sibuk sama kerjaannya sendiri sehingga kayak kelihatan kurang apa nih? Sebentar, mana tadi pertanyaannya? Oh, ini nih. Kurang apa nih? Kurang bersemangat untuk membantu mencarikan jodoh. Nih. Membantu mencarikan jodoh buat anaknya, apakah itu baik atau bagaimana ya Pak Ustadz? Ya Pak Ustadz, jika ibu kita ditanya terkait jodoh atau menikah malah cuek-cuek saja. Sedangkan Bapak pas ditanya bilangnya berdoa saja. Nah itu gimana? Iya, maka tetap yang pertama teman-teman punya rencana, tapi teman-teman juga pastikan
memahami bahwasannya Allah itu yang menakdirkan. Jadi kalau pepatah bahasa Arab itu mengatakan al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Kita itu hanya merencanakan, Allah yang menakdirkan. Kita itu hamba, bukan Tuhan. Maka terus perbaiki rencana-rencana kita dan husnuzon terus sama Allah dengan apapun yang hari ini kita rencanakan, apapun yang Allah takdirkan. Ketika nanti bulan Januari belum ada, bikin lagi jadwalnya. Ya, yang kadang-kadang bermasalah ini nggak bikin jadwal, teman-teman. Yang akhirnya apa? Dan ikhtiar tadi. Ya, saya juga sarankan ke Kak Alia ya, supaya bagaimana kita mencari hal tersebut, ya, mencari hal tersebut dengan ikhtiar kita. Jangan mengandalkan orang lain. Dan tadi betul, sampai pun fokus sama manusia, sama orang tua, ya, pastikan kita tidak fokus kepada manusia, termasuk orang tua kita juga. Maksudnya apa? Fokusnya sama Allah. Kita ke mereka mah, Pi doain ya, Neng mau nikah gitu ya. Doain ya, Neng mau nikah. Mana? Tuh datang-datang gening. Ya, mana ini nggak datang-datang ke rumah, insya Allah nih, gitu ya. Insya Allah kan ada Allah ya, gitu. Makanya kalau ada namanya Pak Farah itu ya, Prof Richard, peneliti mindset, dia meneliti orang yang sial terus dan dia juga meneliti orang yang dapat beruntung terus. Ternyata orang yang sial terus itu berpikiran negatif terus, ya. Dan orang yang dapat keberuntungan terus, dia berpikir positif terus. Nah, hari ini posisi kita di mana? Ya. Maka akhirnya dia meneliti dan dia eksperimen yang orang tadi yang sial terus dia bawa, ya, terus dia brainwash untuk apa? Untuk memikirkan hal-hal yang positif-positif terus dalam 3 bulan, ya. Dalam 3 bulan akhirnya orang yang tadi sial terus brainwash dengan hal positif-positif dalam 3 bulan, ini orang yang berpikir apa? Berpikir negatif diganti dengan berpikir positif, akhirnya dia berganti menjadi orang yang selalu beruntung. Kak Alia juga saya sarankan untuk terus berhusnuzon sama Allah dengan ikhtiar iman, ya, pakai iman yang maksimal. Kak Alia badannya di bumi, hatinya di langit. Kak Alia datang ke Jovisa untuk ikhtiar mencari jodoh, hatinya ke Allah. Tetap hatinya ke Allah. Jangan ke Jovisanya, tapi ikhtiarnya ke Jovisanya. Gitu ya. Atau ke lembaga-lembaga yang lain tentang ta'aruf. Gitu ya. Kadang-kadang kita fokus ke Jovisanya, ke lembaganya, tapi nggak fokus sama Allah. Padahal yang ngasih jodoh itu siapa? Allah. Padahal yang ngedatangin ikhwan yang soleh itu siapa? Allah. Ya kan? Nah, jadi hatinya di langit karena kita sebenarnya orang langit, ya. Makanya kenapa kata Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub, yang menenangkan hati itu hanya berzikir sama Allah karena kita orang langit. Ya. Roh kita tuh kembali ke langit nanti karena kita hari ini masuk ke jasad kita. Akhirnya jadi Kak Farah, akhirnya jadi saya. Ya kayak gini bentuknya. Akhirnya ruh aslinya. Nanti kalau jasad ya dikubur, ya kan? Kalau roh ya nanti balik lagi sama Allah. Maka fokuskan sama Allah. Ya, bagaimana kita mengkonektingkan? Mungkin ada kabel yang terputus antara kita sama Allah. Padahal Allah itu cuma tinggal bilang kun, ya, untuk mendatangkan jodoh kepada Kak Alia. Tadi kan Kak Alia niatnya Masya Allah cepat banget Kak Alia. Hari ini kan tanggal 23. Berarti kalau awal bulan itu seminggu lagi. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Tiba-tiba datang ke rumah Kak Alia, nggak pernah dikenal, ya kan? Nggak pernah tahu, tiba-tiba datang mau ngelamar Kak Alia, kan amazing banget gitu. Bikin buku gitu ya, jodoh dalam seminggu. Masya Allah, tabarakallah. Bagi Allah sangat mudah, tinggal Allah bilang kun.
Cuman memang ada kabel yang mungkin tidak terkonek sama Allah. Nah, kira kita cari ini kabel apa? Mungkin banyak dosa ya. Kalau saya ibaratkan kalau banyak dosa tuh ini di sini. Allah tuh akan mudah datangkan jodoh tapi terhalang sama dosa. Maka kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Yusilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum anhara. Jadi mudah sekali. Kalau saya singkat itu Kak Farah, TMBA. Terlalu mudah bagi Allah. Dan saya izin teman-teman, izin nyampein ke teman-teman, saya sama istri pada waktu itu ta'aruf ya, dan hanya dalam 1 bulan itu menikah. Minggu pertama silaturahmi datang ke rumah, minggu kedua udah ngobrolin jadwal khitbah, minggu ketiga memastikan, minggu keempat nikah. Dan saya bilang sama Allah, ya Allah memang isi saya pas buat saya ini. Ya, kayak gitu, pas buat saya. Mungkin hari ini banyak orang yang melihat saya posisinya wah sudah ya S2, sudah punya rumah Quran 3, punya ini punya itu. Tapi waktu dulu ya nggak banyak orang yang mau nemenin dari nol kayak gitu ya. Maka bismillah Kak Farah ya. Bismillah la haula wala quwata. Seminggu Kak Farah ya. Pastikan tadi connectingnya sama Allah disambungin ya, ngobrol sama Allah diseringin, dan coba Kak Farah surrender. Angkat bendera putih sama Allah. Ya Allah, udah ke Jovisa ya Allah. Ya gitu. Ya Allah, udah ikhtiar ya Allah. Saya surrender. Surrender tuh nggak diem ya, teman-teman. Benar-benar menyerahkan tadi. Ya, orang yang membersamakan Allah itu pasti besar. Orang yang tidak membersamakan Allah pasti itu kecil. Karena Allah lah yang maha besar, karena Allah lah yang maha kuasa semuanya. Ini Masya Allah ya, Kak Farah ya. Seminggu ya, Kak Farah riadoh, tikung di 1/3 malam. Ya, saran saya tidak usah banyak-banyak Kak Farah, tidak usah banyak-banyak doa, karena Allah tahu pasti tujuan Kak Farah dalam tahajud itu apa gitu ya. Tinggal perbanyak istighfar aja. Wallahi Pak. Ya, kalau nanti benar-benar di awal bulan ada yang khitbah atau kafalah nikah, tolong DM saya. Amin Ustaz. Masalah miracle ini bagi saya saya ngerasain miracle itu ada gitu. Maka kalau kita lihat coba para nabi itu nggak ada yang mereka itu bertujuan hanya untuk dirinya sendiri coba. Nabi Zakaria itu kan udah divonis istrinya itu mandul. Nabi Zakaria juga sudah tua, sudah sepuh. Tapi ketika meluaskan niatnya meluaskan niat, ya Allah, hamba ingin punya keturunan karena ingin punya penerus agamamu ya Allah. Akhirnya benar Allah kasih. Nabi Musa bisa mengalahkan seorang raja yang sangat bengis, yaitu Fir'aun. Nabi Musa tidak punya apa-apa, tapi lihat endingnya apa? Siapa yang menang? Nabi Musa. Yang dalam bicaranya aja apa? Makanya Nabi Musa doanya apa? Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ini udah mulai ngegas saya, astagfirullahaladzim ya. Gitu. Nabi siapa lagi? Ya, bagaimana mereka tadi membersamakan Allah dalam setiap tujuannya juga karena Allah. Ya. Maka coba kalian minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini panjang banget ya, satu pertanyaan aja. Silahkan mungkin yang lain Kak Farah. Oke, ada yang raise hand belum? Ada yang raise hand di sini. Ada pertanyaan lagi. Kak Alia, apa masih sudah cukup kah jawabannya? Tahu mau ada yang ditanyain lagi? Ya, ini dari Abbas. Izin tanya ya. Oke, ini dari Oke, ini dari Abbas. Izin tanya Ustadz, bagaimana cara kita mau menegur teman yang pacaran? Padahal orang ini paham hukumnya dan cara tegurnya itu secara halus saja Ustadz, karena apa nih?
dikira nggak kelihatan. Karena di kitanya ini nggak enak kalau menegur langsung gitu. Ya, bagaimana cara kita mau menegur teman yang pacaran padahal dia ini paham Paham. paham hukumnya, dan cara tegurnya itu secara halus saja Ustadz. Karena di kitanya ini tidak enak kalau mau tegur dia Ustadz. Ya, maka tadi lagi-lagi ya, menegur teman kita pastikan fokusnya sama Allah, karena Allah yang nyuruh kita untuk mengingatkan kawan kita. Jangan langsung ke dia. Kalau tujuannya langsung ke teman kita, ternyata teman kita balesnya dengan hal yang gak enak, kita pastikan kita nggak bakal sayang lagi sama dia. Maka cara menegur yang pertama bisa dengan berbagai cara, dengan melihat karakternya dia. Oh, dia ini karakternya agak pemarah, ya maka kita caranya dengan halus. Bisa dengan lisan langsung, ya silakan, ya. Ataupun dengan tadi, lagi kajian nih, kayak gitu ya. Contohnya wala taqrabuz zina, gitu ya. Kita itu enggak boleh mendekati zina, dekat aja enggak boleh, apalagi yang lainnya, gitu ya. Bisa. Dan kita juga punya prinsip yang ngasih hidayah itu Allah, bukan kita. Hati-hati. Maka kita mendoakan dia untuk dapat hidayah, doakan dia untuk dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur hari ini tidak seperti dia, gitu aja. Ya. Yang terlalu menggebu-gebu akhirnya apa? Ya tadi. Ya. Itu aja dari saya tentang menegur teman kita yang mana berpacaran. Kita doakan semoga yang hari ini pacaran putus malam ini. Amin. Dan lanjut kalau memang mau serius dan benar itu jodohnya, langsung ke pelaminan. Gitu. Oke. Sobat Jovisa semua dan Ustadz, karena waktunya sudah lumayan malam, jadi ada pertanyaan mungkin yang nggak bisa terjawab. Kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya, mungkin bisa DM ke apa namanya, ke Instagram Jovisa, atau mungkin eh, chat ke admin. Nanti nitip apa namanya, bisa nitip pertanyaan, atau boleh langsung ke Ustadz DM. Boleh DM Boleh di lah. Motarion ya teman-teman. Gratis Boleh. insya Allah. Nah, itu langsung dijawab nanti sama Ustadz. Langsung. Oke, Ustadz bisa silakan untuk closing statement-nya. Oke. TMBA. Terlalu mudah bagi Allah. Rasa nggak enakan yang kita hari ini rasakan adalah sebuah tanda kita mengembalikan kepada diri kita yang lemah. Kita tidak pernah mengembalikan kepada Allah yang Maha Kuat. Ketika kita pastikan itu baik, ketika kita pastikan itu sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan apa yang Allah mau, maka seharusnya rasa nggak enak itu nggak ada. Dan akhirnya kita percaya diri, berbahagia dengan apa yang kita lakukan hari ini. Fokus terus sama Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kita juga pahami, we are nothing, Allah is everything. Allah itu kita ini bukan siapa-siapa, we are nothing. Tapi Allah maha segalanya. Kapan kita kita aplikasikan hal tersebut? Do it now. Lakukan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, jangan bosan jadi orang baik. Bersahabat sampai surga, sampai jumpa di Baitullah.
Ya, kenapa saya pakai ini? Kalau satu bahaya, dua bahaya, tiga bahaya, lima sholat lima waktu. STW, sholat tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kita akhiri Jovisa hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya bisa hadir pada malam hari ini. Buat Ustadz juga, terima kasih banyak untuk ilmunya. Masya Allah itu kayak benar-benar muhasabah di akhir tahun. Kemudian sekali lagi aku mau ingetin jangan lupa share keseruan kamu, tag juga apa akun Jovisa ID dan eh, akun Ustadz di @muhtariun. Kita akhiri Jovisa Talk pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, buat teman-teman semua jangan keluar dulu karena habis ini Ustadz ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, oke Kak Gina. Oke, oh ya, dibuka dulu kameranya Assalamualaikum. Ayo teman-teman. biar wajah cantik dan gantengnya terlihat. Tanda bersyukur sama Ya, Allah betul. buka kamera. Betul, tanda bersyukur. Dan semoga di awal tahun, amin. Ayo, ayo. Iya, ditunggu teman-teman untuk buka kameranya. Ayo yang belum aktifin kamera. Udah, Kak Regina? Udah. Senyumnya Oke. ditahan terus soalnya nih. Dari slide 1 ya.